Halo fotografer, Darman di sini. Hari ini kita mau ngebahas soal pemotretan gue hari Jumat sama Minggu kemarin tuh. Itu pemotretan untuk kalender buat Mbak Agatha. Dia tuh makeup artist ya. Jadi dia mau bikin kalender, ceritanya ngubungin gue, dia ambil dua paket yang 400.000 gue itu tuh yang dapat 5 file. Jadi kalau seandainya nih kalian mau ngambil paket yang 400, itu tuh pemotretannya 1 jam. 1 jam dapat file yang dieditnya 5, tapi itu pemotretan 1 jam dari yang waktu yang di booking ya. Jadi misalnya bookingnya jam 3 ya, berarti jam 3 tuh udah langsung motret. Kalau misalnya mau makeup ya sebelumnya atau udah jadi tinggal touch up nantinya. Nah karena gue sering collab sama Mbak Agatha, jadi ya hitungan itu nggak berlaku sih. Jadi gue hitungnya cuma langsung seharian, ditambah gue juga bikin video BTS di situ. Nanti videonya nyusul deh ya. Nah sekarang nih gue lagi dikejar deadline sekitar 10 file. Jadi hari Jumat sama Minggu waktu itu. Modelnya dua, satu dia pakai bridal, yang satu lagi wedding tradisional Lampung sama Siger tuh Bandung ya. Nah di sini file-filenya udah gue masukin di Lightroom hari pertama, hari kedua. Nah gue tadi udah edit yang satu file di hari pertama. Yang ini nih udah gue edit tadi sebelumnya, cuma ternyata pas diberhentiin recordnya malah error, jadi nggak bisa dipakai tuh video yang tadi gue rekam. Jadi gue bikin lagi di file yang kedua. Nah ini udah di Lightroom, kita masuk ke develop. Sebelumnya tadi udah gue color adjustment, jadi semua foto ini udah sama, semua warnanya sampai kontras, highlight dan lain-lainnya. Nah tadi tuh gue pakai loop deck, jadi gue nggak pakai mouse, tinggal putar-putar, terus nanti copy paste settingannya, jadi lumayan cepet yang ngelakuinnya. Nah sekarang ini gue tinggal masuk ke Photoshop. Jadinya ini sebelumnya gue mau crop dulu. Ini croppingnya 2:3 ya, agak gedean dikit. Ya kemarin itu gue pakai satu lampu Godok AD600, dia 600 watt. Itu lampu yang tenaganya kuat ya, jadi kalau misalnya kita motret backlight kayak di pantai itu dia mumpuni tuh. Cuma gue belum sempet kesampaian ya, karena belum dapat modelnya juga dan belum dapat jobnya juga sih. Tapi kebetulan itu AD600 itu dibeli untuk ngerjain job bujur waktu itu tuh seringnya. Sampai sekarang juga banyaknya untuk komersial sama keperluan studio. Terus si AD600 itu pakai parabolik ukuran 120 cm, gede itu. Jadi satu lampu aja udah berasa pakai reflektor. Jadi bayangan di bawah hidung nggak terlalu kentara. Terus yang di bawah dagu ini nggak terlalu gelap ya, dan soft gitu. Kita langsung masuk ke Photoshopnya aja, edit in Photoshop 2023. Ini filenya udah masuk ke Photoshop. Lightroom-nya gue matiin, takutnya nanti kayak kejadian tadi pas Camtasia-nya di stop record jadi error. Sebelumnya kita lihat dulu, kita zoom, kulitnya sih aman, bersih, cuma ada jerawat-jerawat kecil-kecil. Contoh nih, ini juga. Mungkin gue tandain kali ya. Jadi yang dihilangin tuh tekstur yang berbeda dari area sekitarnya. Misal ini nih, ini kan bopeng ya. Ini nih banyak nih. Ini yang bakal dilakuin dengan healing brush atau pakai clone stem nanti. Ini juga akan beda ya, ini tekstur utamanya nih. Nah di biar sendiri. Ini juga banyak nih. Ini juga nih. Di daerah sini banyak nih. Kalian kalau udah ngikutin video-video sebelumnya itu udah modal cukup kuat tuh buat ngelakuin pemotretan model ya, atau orang gitu. Udah kalau kalian tekunin itu udah bisa ngerjain kerjaan profesional. Tinggal alat kalian nih, lighting dan lain-lain. Ini kita ngelakuinnya agak lebih teliti karena bakal dicetak di kalender.
harus natural tapi clean, itu yang susah sebenarnya. Ctrl O, itu kelihatan tuh banyak ya. Kita hapus, kita mulai nge-clone stem atau healing brush. Ini ngelakuinnya berurutan aja nih, misal dari sini naik ke atas, jangan gini, jangan ngelakuinnya sekarang di sini terus pindah ke sini, padahal di atasnya masih ada. Berurutan aja, jadi nggak ada yang kelewat jadinya. Ini gue ganti ke healing brush. Oke. Jadi tadi tuh gue bikin layer baru nih di sini, kasih nama bersih-bersih. Nama terserah ya, yang penting tuh bisa dicari nanti pas kalau saat kita butuhin. Contoh misal udah ngedit agak panjang, ternyata clone stemnya atau healing brushnya agak aneh gitu, nanti kan bisa diperbaiki di bawah gitu. Nah, cara ngelakuin healing brush dulu pernah gue bahas, tapi gue bahas lagi sekarang. Ambil sampling dari sekeliling-kelilingnya nih, dari sini pindah ke sini, dari sini sampai pencet alt, ini ambil sampling terus ke bawah, ambil pencet alt ke samping atas bawah, terus ke sampingnya lagi ambil dari bawah, hajar. Nah terus gitu ya, ulangin sampai bersih tapi natural. Ingat, jangan ngambil sampling yang beda teksturnya. Gue ngelakuinnya cepet aja ya. Nah, untuk rambut kita bikin satu layer terpisah. Ini yang rambut-rambut silang-silang ini nih. Kita rapiin. Lalu diganti-ganti ya sama clone stem. Contoh nih kalau misalnya di pinggir-pinggiran gini nih, kita pakai clone stem, pencet S. Nah, ini juga nih. Ini juga pakai clone stem. Kita lihat before afternya. Ini yang rambut sama bersih-bersih kita jadiin satu folder, Ctrl G, before after. Nggak terlalu kelihatan ya, soalnya emang kulitnya bagus. Ini karena bakal dicetak gede, jadi kita harus agak teliti. Ya, udah oke nih. Kita Ctrl Alt Shift E untuk
merge visible. Ini kita Ctrl J lagi. Di dua, kita mau ngelakuin frequency separation. Yang bawah kita namain low frekuensi, yang atas high frekuensi. Yang bawah kita blur. Gaussian blur. Jadi kalau angka blurnya makin besar, itu tandanya detail yang kita pertahanin tuh makin banyak nih. Jadi ya, ini kan detailnya udah hilang nih, berarti dia yang kena tuh bagian yang detail yang masih kelihatan aja. Sedangkan kalau misalnya kita terlalu kecil nilai radiusnya, ini kena semua nih detail-detail pori-porinya, nanti jadi kayak manekin ya. Ini harus hati-hati, kita harus pertahanin pori-porinya, jadi kita gedein dikit sampai pori-pori utamanya hilang. Nah ini pori-pori utama nih, naikin lagi terus. Ya segini cukup nih. Jadi nanti tiap model, tiap lighting, dan tiap kondisi pemotretan tuh akan beda-beda nih angka radiusnya. Jadi jangan pakai action ya kalau untuk ngelakuin blurnya, kan ya nggak susah-susah amat sih buat ngelakuin secara manual kan. Sekarang pilih high-nya, image, apply image. Ini kita lihat di sini berapa bit. Nah di sini 16 bit ya kelihatan. Terus layernya pilih yang low, karena dia 16 bit kita pilih add, scale-nya 2, offset-nya 0, invert. Nah terus blending mode yang high-nya ini diubah dari normal ke linear light. Control, pilih yang low, terus Ctrl G jadi group, itu ganti namanya jadi FS Ferry Sambu. Ini frequency separation men. Nah terus cek, kalau misalnya kita lihat before afternya nggak terjadi apa-apa, berarti udah bener kita ngelakuin separasi frekuensinya. Nah kita pakai mixer brush, tapi sebelumnya bikin satu layer baru dulu. Ini di situ ada highlight dan shadow, dan frequency separation ini bisa menghilangkan highlight yang nggak perlu mah. Contoh nih, nah tuh ini highlightnya nanti berkurang, tapi nanti kita tendang lagi nanti di workflow berikutnya. Ini kita bikin satu lagi layer untuk nyamarin kantong matanya si model nih. Gue samarin ya, lalu opacity-nya kita turunin. Bukan kita hilangin ya, tapi kita samarkan. Sekarang kita perhalus highlightnya, jangan di atas nih, jangan di bawah harusnya. Ini kita lari ke daerah badan. Nggak terlalu banyak ya. Highlight sini nih kayaknya agak berlebihan loh. Gue mau sedikit kita spread, kita sebarin ke atas. Ini juga nih highlightnya di sini terlalu keras. Oke, kita jadiin satu grup, ambil pencet shift, pilih yang paling bawah, terus Ctrl G.
before after ya. Nah, ini detailnya. Kita cek satu-satu mana yang perlu kita kurangin opacity-nya. Ini kayaknya kurangin dikit ya, sekitar 83% ya. Oke nih. Nah, gue mau ngelakuin sharpening di mata dan area-area perhiasan ini. Tinggal kita Ctrl J bagian layer high-nya, terus klik kanan kita create clipping mesh ke bawahnya. Nah, itu jadi tajamnya minta ampun. Itu keren tuh untuk bagian mata. Terus kita masking sambil pencet Alt, pijit mask. Nah, jadi ngilangin efek yang tadi disembunyiin, jadi layer mask hitam. Terus kita munculin lagi pakai brush warna putih, udah putih ya. Jadi kalau buat ganti-ganti warnanya tinggal pencet ini nih, atau pencet X. Ini pakai brush ya, bukan mixer brush, pakai brush. Lihat hardnessnya 0 benar. Kita bisa langsung, itu berlebihan tuh, nanti kita turunin opacity-nya. Keren ya. Ini daerah pinggir matanya jangan yang kena. Gua pakai kontrol pakai X. Iya. Nah, jadi kelihatan tuh mana yang kena mana yang enggak. Kita pakai garis miring yang kebalik ini nih, jadi dekat enter. Terus ini perhiasannya ini mau dibikin lebih mengkilap. Sama metal-metalnya jadi kesannya mantulin cahaya banget. Before after ya, keren ya. Ini juga nih daerah-daerah bunga-bunganya dikit ya. Oke. Lalu kita lihat bajunya. Gue ngerasanya layer 1 ini terlalu gede, kita turunin jadi 70% atau sekitar 70% lah ya, natural tuh. Kita lihat before after. Ini terlalu kecil kayaknya, dan naikin lagi 80-an. Coba lihat before afternya. Before after, oke ya kayaknya ya, oke nih. Terus gue mau ngelakuin pop up highlight, jangan pakai level, salah, pakai curve aja. Pakai curve, kita bikin terang fotonya ya, segini cukup. Lalu kita double klik si layer curve nya. Nah, ini nih yang kita turunin ke kananin. Nah,
itu mulai tuh kelihatan highlightnya. Terus pakai alt kita pisahin nih supaya dia ada jarak, jadi ada gradasinya nih. Nah, keren nih. Kita zoom dulu, kita cari opacity-nya berapa yang enak. Ini kayaknya 50-an cukup, dan gue mau efek ini cuma ada di daerah kulit aja. Kita pakai warna putih. Ini kita naikin jadi 70% kali ya. Nah, itu keren tuh. Ketinggian ya. Oke nih, terus kita cek pakai supported layer. Kita cari supported layer filenya, disimpan di sini, kita ambil. Lalu kita geser ke project kita tadi. Ini buat ngecek detail ya, bagian atas. Nah, ini untuk saturation. Saturasi bagian tangannya ini agak kurang ya, tapi itu highlight sih. Coba kita tambah ya, bikin layer baru, kasih nama saturasi. Nah, warna merah ujung mentok ini yang S-nya 100, saturation brightness 100 itu buat nambah saturasi. Buat ngurangin saturasi itu pakai warna putih. Terus blending mode-nya dari normal ke saturation. Nah, ini kita mau nambah saturasi bagian tangan nih. Terus opacity-nya kita turunin yang kecil ya, sama pengaruhnya gede itu, sekitar 11. Sekitar 14 lah mungkin, flow-nya juga sekitar 10 nih. Before afternya, before afternya naik ya. Samain sama daerah-daerah sekitarnya tuh. Jangan ngarepin item ini bisa kembali sama kayak kiri, soalnya itu highlight. Tapi sebelum kita save dulu, ini kita ekspor jadi JPEG ya. Export X. Jangan di convert ke sRGB. Color profile kita pertahanin, terus export. Nah, ini yang nggak ada watermarknya untuk Mbak Agatha. Kita bikin satu lagi yang ada watermarknya. Export. Tambah morpher multimedia.
Terus bikin satu lagi, kita ganti dulu workspace-nya jadi fotografi supaya bisa. Nah ini dia, kita pakai action parallel buat bikin ubah filenya jadi 2048 pixel. Itu ukuran idealnya sosmed ya, jadi kita ubah jadi sRGB sekalian. Terus sharpening juga kita play, nah dia langsung jalan sendiri tuh. Terus kita export. Ini jangan 100%, 80 aja. Pertahanin color profile-nya sama udah jadiin sRGB ya tadi ya. Terus kita ini 774 ya, 774 ini. Terus ujungnya kita kasih nama upload biar nggak nimpah ya. Save. Ini kita undo nih supaya kita bisa lihat udah sampai mana kita. Sambil pencet alt, klik mata yang paling bawah, before after ya, keren ya. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Tadi gue udah ngerekam tapi gue ulang lagi nih, jadi ini file kedua nih. Jadi mudah-mudahan yang ini nggak error lagi. Besok gue lanjutin ke file berikutnya. Jadi stay tune ya. Kita selama sebulan ini mungkin bakal disibukin dengan file pemotretan 2 hari kemarin. Oke, selamat ngulik. See you.